Bisa jadi anak kecil sedikit ya besok matahari terbit, lihat bayang. Atau kalau enggak ada matahari lampu aja ini saya sudah lihat bayang. Oh Tuhan beserta dan aku seperti bayang-bayang itu. Kita ke sana dia ke sana, kita ke sana ke sana. Tapi bayang-bayang itu harus hidup dalam terang. Baru bisa lihat bayang-bayangan Tuhan. Kalau hidupmu dalam gelap gak bisa dilihat. Saudara bisa lihat bayang-bayang dalam kegelapan? Gak bisa. Hidup dalam terang Tuhan. Saudara kita akan melihat bayang-bayang Tuhan selalu melangkah menyertai kita. Katakan amin. Mari kita berdoa. Besem haab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Sehingga Kau perkenankan kami untuk memasuki, menjalani tahun 2025 ini. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tapi bersamamu kami percaya kami sanggup menghadapi ini semua. Karena itu kami ingin menyerahkan diri kami semata-mata ke dalam tangan-Mu. Karena kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, semuanya akan melengkapi penyertaan perjalanan kami memasuki tahun 2025 ini. Sepanjang tahun ini kami bersama Engkau. Karena itu kami tahu Engkau sanggup memelihara kami. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang kudus itu menguasai kami semua. Sehingga sabda yang Engkau pesankan dalam diri kami sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16. Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai 16. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 9 lalu jemaat menjawab 10 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-16. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab dan yang menikam naga sampai mati? Ayat 10. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kegeraman penindas itu. Ketika ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kegeraman penindas itu? Ia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Adonai Tuhanmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya bergelora. Namanya Tuhan semesta alam. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku.
Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Menyambung penutupan tahun dari ayat 1 sampai ayat 8. Saya ingatkan kembali yang melatar belakangi Yesaya 51 adalah ketika Yerusalem dihancurkan. Bait Tuhan juga turut hancur. Dan umat Israel sebagian besar dibawa ke Babel sebagai budak, dibuang ke sana. Yesaya tidak terbawa ke Babel. Tetapi orang-orang yang tersisa di Yerusalem jauh lebih menyedihkan hidupnya. Keadaannya hancur sehingga mereka betul-betul mengalami masa yang paling sulit. Dan orang-orang yang dibawa ke Babel sebagai budak, tentu saja mereka terpisah dari keluarganya masing-masing. Keadaan yang seperti inilah yang dihadapi oleh mereka. Karena itu supaya kita tahu latar belakangnya sehingga kita mengerti apa maksudnya. Dari ayat 1 sampai ayat 8, Tuhan menyapa umat yang ada dalam pembuangan, yaitu melalui Yesaya. Ayat yang ke-9 sampai ayat 16 adalah bagian doa umat yang ada di Yerusalem. Yang tentu saja diimami oleh Yesaya. Dan mereka berdoa baik untuk kota Yerusalem untuk dipulihkan secara total. Tapi kondisi umat sudah sungguh-sungguh putus asa dan tidak ada harapan. Kekuatan mereka sudah habis karena kesedihan, kehancuran. Dan itu yang menjadikan mereka tidak bisa bangkit. Kata-kata yang ada di sini adalah sastra daripada kitab Yesaya yang lebih banyak menggunakan bahasa metaforis, perumpamaan, gambaran, simbol yang pada waktu itu diyakini. Tetapi sekaligus di balik kata-kata itu ada bahasa yang harus kita mengerti sebagai pembuktian terbalik. Dari ayat yang ke-9 berbicara tentang doa. Sikap iman dalam doa sangat menentukan. Doa bukan sekedar permintaan. Doa bukan sekedar seperti komat kamit jampi. Doa harus dilandasi dengan iman. Tanpa iman, maka kita tidak bisa melihat hasil daripada doa itu sendiri. Pada ayat yang ke-9 dikatakan di sini, terjagalah, terjagalah, hai tangan Tuhan. Saudara, ini seolah-olah mohon kepada Tuhan bahwa engkau tidur, engkau tidak peduli dengan kami. Terjagalah Tuhan. Bahasa ini untuk mengungkapkan kalimat bahwa Tuhan itu penjaga umat Israel. Bahasa yang terbalik tadi dikatakan terjagalah, terjagalah, satu permohonan. Tapi sebetulnya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu menjaga umatnya. Dia tidak pernah lalai. Uri, terjagalah. Mungkin kita yang terlena, terlupa bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kita. Mungkin kita kurang yakin karena situasi, kondisi, keadaan
yang kita hadapi sehingga harapan kita hilang. Kita memasuki tahun 2025, kita harus percaya kalimat ini. Uri lifsi ot zero adonai. Terjagalah hai tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan pasti menjaga kita. Mari kita memasuki tahun 2025 ini. Penjaga kita adalah Tuhan. Katakan amin. Oh, tidak usah takut. Semua bisa diharu birukan. Semua bisa digoncang-gancingkan. Semua bisa digemparkan. Semua berita bisa mengejutkan dan menakutkan hati kita. Tapi kita dijaga oleh Dia. Zeroah Adonai. Tangan Tuhan. Tadi malam saya sudah ungkapkan. Dalam perjanjian lama tangan Tuhan itu pekerjaan Tuhan yang ada dalam umat. Di dalam perjanjian baru tangan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Yang sudah datang ke dunia dan dialah kuasa Tuhan, Immanuel. Dan dia adalah karya daripada seluruh pekerjaan Tuhan. Zeroah Adonai. Tangan Tuhan itu. Yesus menyertai kita. Kita bersama Dia, amin. Jadi kita masukin tahun ini bukan dengan kekuatan kita. Tidak ada yang mampu. Manusia hidup tanpa kekuatan Tuhan. Dia akan frustrasi, depresi, stres. Karena hidup ini bukan makin mudah. Tapi makin susah. Makin sulit. Dulu rumah kita tinggalkan. Cukup bilang dengan tetangga titip ya selesai. Oh sekarang jangan harap saudara. Jangankan orang di luar rumah, orang di dalam rumah aja gak bisa dipercaya. Ini manusia. Manusia sudah berubah. Untung hewan yang lain tidak ikut berubah saudara. Tapi manusia itu berubah. Nah karenanya kita harus berpegang terus. Terjagalah. Ini sekaligus pembuktian terbalik. Kita harus waspada. Harus awas-awas. Saudara ingat kisah ketika laut air danau ya Galilea, ketika mereka menyeberang, Yesus tidur di buritan kapal. Dan mereka tergoncang dan membangunkan Yesus. Itu ilustrasinya dari kitab Yesaya. Sebetulnya mereka tidak perlu takut. Walaupun gelombang begitu besar. Tapi percaya, Yesus masih ada dalam perahu. Perahu itu tidak akan tenggelam. Selagi Yesus ada dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Kita tidak akan tenggelam. Sepertinya dia tidak terjaga. Tapi dia penjaga. Amin saudara. Ini penting sekali. Itu letaknya. Beda. Ketika ke Niniwe, Yunus tertidur. Beda. Ya, manusia tertidur tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Yesus tertidur, dia tetap waspada. Karenanya ini penting diingatkan kepada kita satu sikap iman. Ya. Dilanjutkan di situ, terjagalah seperti pada zaman purbakala. Pada zaman keturunan dahulu kala. Bukankah engkau telah menemukan Rahab menikam naga sebagai mitos daripada ular itu sendiri? Semuanya. Kenapa demikian? Dilanjutkan pada ayat 10. Tuhan itu senang kalau saya perhatikan struktur dari semua baik doa, kisah yang ada dalam kitab suci ini. Strukturnya indah. Apalagi kalau saudara senang sastra.
secara susunan babak-babaknya, mana dulu yang harus dimunculkan dan kata-kata apa yang dipakai di situ. Tuhan itu begini, bukan dia lupa semua perbuatannya dari sejak dulu kala. Tuhan tidak lupa. Tapi Tuhan sangat senang kalau umatnya mengingatkan dia kembali atas perbuatan-perbuatan yang heroik, yang dahsyat, yang agung. Karena Tuhan senang, ternyata umatku tidak lupa atas perbuatanku. Orang tua, ayah sangat senang kalau anaknya bercerita kembali tentang bagaimana tindakan ayahnya ketika menolong dia, menopang dia, melakukan sesuatu, memperbaiki mainannya yang tidak bisa dia sanggup memperbaiki, dan mainannya jadi. Dan ayahnya bangga, anakku tahu menghargai. Jadi kalau dalam doa ini diingatkan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan pada zaman dahulu, bukan Tuhan lupa, Tuhan senang bahwa engkau ingat bahwa aku tidak berubah, kuasaku selalu sama, nyata, baik purbakala maupun sekarang. Sekarang ini bukan zaman modern lagi, zaman apa lagi, generasi sampai saya ngitung juga sudah capek. Generasi Z, generasi apa lagi, sudah terserahlah. Ya, yang saya tahu saya generasi Doraemon kali. Ya, sudah. Jadi Tuhan itu sangat senang. Makanya ayat 10. Ya, pada ayat yang ke-10 dikatakan di situ, bukankah engkau yang mengeringkanlah laut? Ya senang. Ini zaman Musa. Ini sekarang diingatkan kembali di zaman Yesaya. Dan banyak sekali nabi yang lain mengingat terus peristiwa itu. Dan kita juga mengingat peristiwa itu ketika kita menghadapi hambatan, tantangan, rintangan, apapun yang bakal Tuhan izinkan terjadi 2025 ini, percayalah, laut saja bisa dikeringkan oleh Tuhan. Dan umat Tuhan bisa berjalan. Artinya meskipun samudra sebesar itu hambatan menghalangi hidupmu, percayalah, engkau Tuhan pasti buka jalan. Dan engkau bisa menjalani itu. Mari kita masukin tahun 2025 ini seperti itu. Saya percaya hidup kita akan bahagia dan tercermin nanti di gereja ini. Amin. Anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan, tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Oh, dahsyat. Bukankah engkau mengeringkan laut? Hama harefet yam. Air samudra yang dalam, yang dahsyat. Ya, air samudra yang dalam. Dikatakan di situ. Tapi ternyata yang membuat laut yang dalam itu menjadi apa? Coba perhatikan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ya. Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan. Mungkin saya baca Alkitab terjemahan baru, tapi tidak terlalu beda. Ya, supaya apa? Jadi saudara percaya dikatakan di sini. Ya, kita lihat dulu. Hasama ma'amagei dereh itu jalan. Saudara, acap kali ketika kita menghadapi masalah pertama kali, pikiran kita buntu, seperti tidak ada jalan. Seolah-olah kita ditinggal. Tapi percayalah, Tuhan dari sejak awal derek sudah membuat jalan. Apalagi bersama tangan Tuhan yang pribadinya bernama Yesus Kristus, yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan ke sorga yang tidak mungkin dibuat oleh dia lewat tubuh dan darahnya,
Apalagi jalan keluar bagi problem dan pergumulan kita yang bakal kita hadapi tahun 2025. Dia pasti buka jalan. Katakan amin. Ya, pasti buka jalan. Iman demikian. Itu sikap doa. Jadi berdoa, Tuhan, aku percaya Kau pasti buka jalan. Terserah Tuhan, buka boleh, tidak buka boleh. Itu palang pintu, saudara ya. Ya, jadi jangan percaya. Sikap iman dalam doa itu penting. Nah, untuk menguatkan iman kita, bukan pikiran kita. Baca firman Tuhan. Lihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam firman-Nya. Baca ulang kembali. Ketika engkau membaca ulang kembali, firman itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ya, ingat semua mujizat-mujizat Tuhan. Hitung semua mujizat Tuhan. Jika engkau sakit, engkau lihat mujizat Tuhan penyembuhan. Baca semua peristiwa-peristiwa itu. Ingatkan kembali dalam doamu. Tuhan, aku membaca, aku mengingat bagaimana engkau menyembuhkan ini. Bagaimana Lazarus bisa keluar dari kuburan. Amin. Nah, ini penting sekali. 5.000 aja engkau kasih makan. Masa satu keluarga 10 orang gak dikasih makan oleh Tuhan. Amin. Loh ya. Jadi ingatkan kembali. Makanya baca firman Tuhan itu bukan disimpan. Alkitab itu bukan nanti buat persiapan mati di peti mati. Bukan. Memangnya di kuburan bisa baca Alkitab? Ya, kalau di hidup aja enggak pernah baca, bagaimana di kuburan mau baca? Supaya apa dikatakan di situ? Ya, supaya apa? Perhatikan ayat yang ke-10. Supaya orang-orang yang ditebus dapat menyeberang. Ya, saudara bayangkan mereka ada di Babel, ini Yerusalem, dan dapat kembali. Dia bisa balik. Kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga ya, setelah diingatkan, ayat yang ke-11, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Ini sudah terjadi belum? Sudah. Umat Israel dari Babel sudah kembali. Yerusalem telah dibangun kembali. Semua sudah. Saya percaya itu terjadi dengan kita. Firman Tuhan ini buat kita, bukan bacaan. Buat kita. Setiap engkau membuka Alkitab, percayalah. Minimal remahnya. Itu buat kita. Kembali mereka. Betapa senangnya yang sudah tidak tahu lagi. Kan ketika mereka dibuang ke Babel kan tidak ada HP. Jadi tidak bisa dihubungi apa masih hidup atau sudah mati. Dan mereka berpikir ya sudah tidak ada harapan. Tapi ketika mereka kembali, berjumpa kembali, berkumpul kembali keluarga. Wah, saudara, dahsyat. Saya punya pengalaman peristiwa itu. Saya ditahan bersama tahanan politik PKI. Mereka minimal 10 tahun, 15 tahun tidak pernah ketemu keluarganya. Ketika di ujung-ujung Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia supaya mereka ditemukan kembali oleh keluarganya dan mereka di kesempatan. Dan saya jadi panitia untuk pertemuan keluarga itu, tahanan juga. Ya itu memang pemerintah tidak mau keluar biaya banyak, tahanan juga dikerjakan. Gitu. Jadi begitu mereka ketemu sudah puluhan tahun, 15 tahun. Hancur hati saya juga. Padahal itu PKI musuh saya. Tapi manusia itu bukan musuh, saudara. Jadi bayangkan sukacita mereka. Ya. Ketika ketemu kembali, kumpul kembali di Yerusalem yang tidak mungkin Babel dikalahkan. Dikalahkan, apakah budak-budak itu berontak? Enggak. Saya kadang-kadang mikir kenapa sih
Umat itu enggak mau berontak gitu ya. Sampai zaman Hitler pun enggak ngelawan gitu. Suruh masuk kamar gas nurut, baris. Saudara ya. Tapi Tuhan yang bertindak. Siapa? Tuhan yang bertindak. Siapa? Tangan Tuhan. Zeroa Adonai. Siapa namanya? Siapa? Saudara menyebut nama itu agak tertekan di sini. Halo. Jangan takut-takut. Peduli amat. Siapa namanya? Masih kurang bertobat itu. Siapa namanya? Iya. Saya doa di restoran dalam nama Yesus, keras saya, orang saya bayar kok. Oh iya. Saudara, siapa tahu ada jemaat di sana yang mau ikut makan jadi bayarin kan? Loh iya. Nama itu yang menyelamatkan kita. Amin. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Itu penting sekali. Buat apa takut? Karena walaupun engkau takut tidak akan membuat engkau beroleh jalan keluar. Engkau khawatir, engkau menang? Enggak. Engkau cemas, engkau beroleh jalan? Tidak. Pilih saja. Jadi sukacita abadi menjadi mahkota mereka. Wesimcha olam al-rosam. Ada di atas kepalanya. Sehingga kegembiraan, sukacita memenuhi mereka. Dan duka dan keluh kesah menjauh. Yang kedua. Doa selain sikap iman. Harus memiliki sikap pengharapan. Jadi betul-betul berharap. Bukan begini. Seringkali saudara salah mengerti begini. Doa itu diakhiri kehendakmu saja yang jadi. Ayo jujur. Ketika engkau menutup doa kehendakmu saja yang jadi. Artinya sembuh boleh nggak sembuh sudah kan kita. Loh, itu salah. Kehendak Tuhan itu selalu baik buat kita. Amin. Loh iya. Mintalah apa saja yang kau kehendaki. Aku akan beri. Kehendaknya kita akan diberi. Hanya waktu memberinya itu ada tempo. Artinya kalau diundur itu kita didobelin. Diundur lagi triple. Berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau engkau doa seolah-olah tertunda, percayalah ujungnya sana deposit bunganya itu besar. Tuhan ngerti bunga karena Dia yang menciptakan bunga. Amin. Loh iya. Mengimani itu? Iya, kalau cepat ya sudah. Ya. Kue juga gitu, yang mahal itu makin lama dimasak. Di Palembang dulu ada namanya kue 8 jam. 8 jam. Bayangin aja kue dimasak 8 jam. Ya. Jadi kalau yang lebih cepat-cepat sini, bolu doang. Saudara ya. Jadi enggak terlalu ini. Jadi kalau Tuhan tolong tapi tertunda, amin Tuhan. Berarti ada bunganya ya. Tuhan tidak pernah lupa. Katakan amin. Iya, bukan Tuhan rentenir, kitanya yang rentenir. Karena itu kita harus punya pengharapan. Apa pengharapannya? Ayat yang ke-12. Akulah yang menghibur kamu. Akulah yang menghibur kamu. Kenapa sampai 2 kali dia berkata selalu? Akulah. Untuk menunjukkan engkau tidak bisa memperoleh penghiburan di luar aku. Semata-mata hanya aku yang peduli dengan engkau. Yang menghibur engkau. Katakan amin. Ya Tuhan yang peduli kita. Jangan harap dihibur orang. Saudara yang kaya pun tidak bisa diandalkan. Saudara, jangan harap. Justru kalau saudara yang kaya ada acara kita datang, yang miskin jadi pegawai. Iya, di Palembang ini. Iya, bukan di sini. Akulah yang menghibur kamu. Lalu Tuhan tantang lagi. Coba lanjutkan ayat 12. Kita perhatikan, simak baik-baik. Ini firman Tuhan.
Saya lebih suka kita terfokus pada firman Tuhan. Perkataan ini diurapi oleh Roh Kudus. Dengan perkataan firman Tuhan ini kita beroleh kekuatan dari Dia. Akulah yang menghibur kamu. Terus apa? Ya, ini kalimatnya. Engkau ini siapa sehingga takut terhadap manusia? Engkau tuh siapa? Coba, kalau kita takut tanya, aku ini siapa sih? Coba nanya, aku ini siapa? Oh, aku bukan siapa-siapa. Aku ya memang seorang diri. Matilah kau. Gitu. Aku ini anak Tuhan. Orang tebusan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Aku tidak perlu takut. Ini pilihan. Di Laksus ada komandan Inrehab. Kolonel Jafar marah dengan saya tembak kamu. Saya bilang, tembak. Dia yang gemeter keluar. Anak gila anak itu. Loh iya, tembak. Aku mati bersama Yesus. Dan aku akan melihat kau di neraka nanti. Aku nonton, takut dia saudara. Takut, orang kalau diingatkan mati takut. Takut. Sampai adalah salah satu jaksa, orang Katolik datang ke saya. Jangan dendam dengan saya ya. Memangnya pendeta dendam? Enggak, saya bilang. Itu penting. Apalagi yang harus ditakuti. Karena Tuhan beserta kita, amin. Dulu aja Tuhan tidak beserta saya berani jihad. Surga belum pasti, berani mati, konyol banget ya. Untung aja Tuhan itu baik ya. Iya, coba kalau saya mati betul kayak samudra dan sebagainya. Untung aja Abu Bakar yang satu ini dipilih Tuhan. Aduh, makanya atas kemurahan Tuhan itu saya menghargai sekali. Nah, saudara yang keturunan Kristen kurang menghargai karena nggak tahu arti perjuangan itu. Sebetulnya sama. Terhadap manusia yang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Ah, betul. Kenapa takut? Buktinya sehebat apapun kuburan yang tumbuh rumput. Makanya saudara datang ke sana, ngambilin rumputnya. Nah ini sambil ngambilin itu, inilah manusia. Enggak lebih daripada rumput. Itulah doa harus ada sikap iman. Doa harus ada sikap pengharapan. Amin saudara. Sungguh-sungguh percaya harapan itu. Nah, pertanyaannya diulang kembali. Mengapa engkau takut? Coba kita lihat. Kita ini mengapa takut? Takut itu memang bagian dari manusia. Saya juga takut. Tapi takut itu bisa hilang. Tuh. Keberanian bisa muncul enggak dari kita? Bisa. Takut bisa hilang enggak? Bisa. Oh itu. Jangan dipikir takut tidak bisa hilang dari kita. Takut tuh bisa hilang. Asal saudara yakin. Ketika saya di zaman lagi kecil kan suka keroyokan. Masuk kampung orang. Wah ditikung semua, dikeroyok gitu. Ya, waktu mau ditikung orang semua. Paman saya yang polisi lewat. Langsung kabur semua. Siapa dulu pamannya? Saudara percaya siapa dulu kita? Anak raja di atas segala raja. Amin saudara. Oh iya, anak raja guguk aja hebat. Apalagi anak raja segala raja. Jadi itulah, karena itu pertanyaannya. Ayat 13 pertanyaan. Mengapa engkau takut? Sekali lagi ayat 13 pertanyaan mengapa engkau takut. Kita baca ayat 13. Mengapa kita takut? Engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kegeraman penindas itu. Ketika ia bersiap-siap memusnahkan engkau. Sekali lagi, engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Kita melupa Tuhan. Tuhan yang kita sembah ini bukan hanya punya wilayah
jago pasar, si pasar itu jago stasiun, terminal, si terminal. Kita punya Tuhan ini yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Dimanapun tempatnya, areanya, kuasa Tuhanku tidak berubah. Dia akan menyertai aku, dia akan selalu bersamaku, dan aku akan keluar sebagai pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Amin, saudara. Amin. Ini firman Tuhan yang menguatkan. Amin. Firman Tuhan ini menguatkan, amin. Ya, tidak sekedar menyemangati kita, tidak menguatkan kita. Ya. Karenanya dikatakan di situ, kenapa engkau harus terus gentar sepanjang hari? Nah, ayat 14. Jika engkau percaya, nah tadi, mengapa engkau takut? Ya, mengapa engkau takut? Itu ayat 13. Tapi jika engkau percaya, ayat 14, jika engkau percaya ayat 14, dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan mati turun ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Di situ letaknya. Jadi kita percaya Tuhan sanggup memberikan, membebaskan, mengeluarkan kita. Apapun yang kita hadapi. Amin, saudara. Dari liang kubur saja dia sanggup. Apalagi dari sumur lubang pencobaan. Kerugian. Ditipu orang. Emangnya usaha itu mudah. Ditipu orang, rugi sana sini. Dan biasanya ditipu bukan orang yang tidak kenal. Orang yang kita kenal, yang kita percaya, sudah uangnya habis, nyakitin hati lagi. Ya, tapi Tuhan sanggup tolong kita. Amin, kita sanggup. Dia selalu menghibur kita, menguatkan kita. Itulah, karena itu jangan takut usaha tahun 2025 ini. Ada peluang, saudara punya keahlian, buka usaha. Tuhan berkati. Saya doakan Tuhan berkati. Amin, saudara. Anak-anak kita Tuhan berkati dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang menantikan dia. Dikatakan itu. Karenanya sikap yang ketiga, sikap mengandalkan kuasa Tuhan. Itu sikap doa. Sikap mengandalkan kuasa Tuhan. Ayat 15. Ya, mengandalkan kuasa Tuhan. Sebab akulah Adonai Tuhanmu. We anohi Adonai Elohecha. Yang mengharu birukan laut. Sehingga gelombang-gelombang bergelora. Aku. Namanya siapa? Ayat yang ke-15. Ya, ayat 15. Di situ apa? Apa? Tuhan semesta alam. Namanya Tuhan semesta alam. Katakan lagi. Mau di alam manapun. Alam baka, alam kekal, alam maut. Ya, alam pagar alam. Apa saja saudara ya. Pokoknya alam-alam apapun juga saudara. Tuhan kita berkuasa. Ya. Ini ada alam aneh. Ya pasti Tuhan berkuasa. Tuhan selalu menolong kita, menopang kita. Kita menyembah Tuhan semesta alam. Amin. Dan itu pengakuan dia. We anohi. Akulah. Amin. Dia mengaku. Mungkin cara didik anak sekarang dengan saya lagi kecil agak beda. Saya kalau pulang nangis, dipukul orang, oh tambah dipukul. Tambah dipukul. Kau memalukan bapakmu ini ya. Langsung saya dipukul. Selesai dipukul langsung dilemparin pisau. Nih bawa. Gitu. Kalau dia mati, kamu masuk penjara, jangan takut. Gitu. Jangan pulang ya. Gitu. Kalau sarung sudah dibuka, jangan ditutup kecuali ada darahnya. Itu orang Palembang zaman dulu, jangan ditiru saudara ya. Itu saya dididik seperti itu. Jadi walaupun benjol enggak pernah ngaku. Kenapa benjol? Kebentur tiang. Itu saudara. Jadi artinya Tuhan juga punya rasa bangga. Kita ini anak dia. Tidak usah takut.
Setan apapun tidak perlu takut. Setan kan yang takut kan. Itu. Kita ikut takut. Jadi dia langkah berani. Kita mundur lagi. Dia maju lagi. Setan bilang ajak main nih. Itu saudara. Percaya. Tidak usah takut. Amin. Itu hanya menakutkan. Semua boleh menakutkan. Tapi aku tidak pernah takut. Karena keberanianku ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Percayalah. Langkah amin. Ya. Esok segala sesuatu. Karena hidup ini realita. Ya. Nanti selalu ada tantangan. Tidak usah takut. Ingat firman Tuhan. Tuhan sudah membekali aku 2025. Sudah dibekali dengan firman Tuhan. Nah karenanya supaya kita kuat sepanjang tahun. Sepanjang 2025 ini. Kita keluar sebagai pemenang. Kita tetap hebat. Kita selalu beroleh jalan keluar. Beroleh pemeliharaan. Dan pembelaan Tuhan. Ayat 16 kita baca bersama. Ayat 16 kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya, satu-satu. Kenapa? Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Wa ashim defarai defika. Aku menaruh firmanku di mulutmu. Kalau kita banyak baca firman. Makanya saya kalau baca firman Tuhan itu suka bersuara. Ya, bersuara. Jadi terasa di mulut kita. Rasa kan? Karena lidah ini perasa betul saudara. Enak atau tidak enak kan ditentukan oleh ini kan. Ya, jadi dirasakan di situ. Baca firman Tuhan. Tuhan taruh di mulut kita. Pada waktu kita menghadapi firman Tuhan itu yang mengatakan. Aku pasti menang. Tuhan bersama aku. Aku pasti beroleh jalan keluar. Amin. Ya, karena itu gunakan mulut kita semata-mata untuk firman. Jangan ngomongin orang. Jangan terpengaruh TikTok lah. Saudara, firman Tuhan. Dan melindungi engkau dalam naungan tanganku. Ubet se yadi kesihitka. Sebetulnya secara harfiah di bawah bayang-bayang tanganku. Saudara, ya, kita karena suka melihat bayang-bayang kita itu. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, ya bagaimana sinarnya. Jadi kadang-kadang kita berada dalam bayangan, kadang-kadang kita di luar bayangan. Jadi kita berada dalam bayangan. Saya percaya meskipun tidak nampak, tapi bayang-bayang Tuhan selalu membayangin aku. Kemana saja aku pergi, kemana saja aku melangkah, bayang-bayangnya tidak melupakan aku. Dia selalu beserta dan aku. Katakan amin. Loh, amin saudara. Ya, jadi anak kecil sedikit ya besok matahari terbit lihat bayang, atau kalau enggak ada matahari lampu aja ini saya sudah lihat bayang. Oh, Tuhan beserta dan aku seperti bayang-bayang itu. Kita ke sana, dia ke sana, kita ke sana. Tapi bayang-bayang itu harus hidup dalam terang, baru bisa lihat bayang-bayangan Tuhan. Kalau hidupmu dalam gelap, enggak bisa dilihat. Saudara bisa lihat bayang-bayang dalam kegelapan? Enggak bisa. Hidup dalam terang Tuhan. Saudara, kita akan melihat bayang-bayang Tuhan selalu melangkah menyertai kita. Katakan amin. Ya, selalu dia tidak meninggalkan kita. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita dalam saat ini. Sehingga aku yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Yang terakhir dan berkata kepada Sion, tolong sambung. Siapa? Katakan lagi. Sekarang jangan hanya engkau. Katakan aku. Sekali lagi. Tolong ingat itu terus. Aku, kami adalah umatmu. Katakan amin. Ya itu yang penting. Kalau saudara bilang,
Aku anggota GKA, setan nggak takut saudara. Tapi aku umatmu, kocar kacir dia saudara. Amin saudara, umat Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Itu yang penting. Karena siapa? Tubuh dan darah Yesus yang mengadopsi kita, memeteraikan kita. Karena itu kita masuk tahun 2025 ya, dengan iman tubuh Kristus, darah Kristus, aku makan dan minum. Inilah kekuatanku. Mari kita berdoa.